Halo semua, kembali lagi di channel Kursus Matematika Instan. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang diferensial atau turunan. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa kalian klik subscribe dan aktifkan notifikasinya. Ya baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi aljabar. Ya, jadi turunan fungsi aljabar ini ada kaitannya dengan limit nanti. Nah, turunan itu lambangnya adalah F aksen X. Jadi ada tanda aksen di sini. Ini bukan pangkat satu ya, tapi aksen. Oke. Nah, ini rumusnya adalah limit H menuju 0 dari Fx tambah H dikurang dengan Fx dibagi dengan H. Nah, ini jangan bingung dulu ya. Kita lihat contohnya, karena ini mudah kok. Jadi contoh misalkan tentukan turunan dari fungsi yang pertama, misalkan fx sama dengan 3x kuadrat, kemudian yang B fx sama dengan 5x kuadrat. Oke, kita jawab yang A dulu ya. Yang A itu fx nya sama dengan 3x kuadrat. Kemudian kita cari dulu ya fx plus h nya. X plus h nya itu adalah, karena x nya di sini diganti dengan x plus h, maka x yang di sini pun diganti sama x plus h. Jadi 3 dikali x plus h dikuadratkan. Jadi hasilnya adalah 3 kali x kuadrat tambah 2hx ditambah h kuadrat. Gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah 3x kuadrat ditambah 6hx ditambah 3h kuadrat. Jadi tinggal kali pelangi aja ya. Oke, gitu ya. Nah, kemudian baru kita ke rumusnya. Rumusnya itu kan f aksen x sama dengan limit h menuju 0 dari f x tambah h dikurangi dengan fx dibagi dengan h ya. Oke, ini limit h menuju 0 fx tambah h nya tadi sudah kita dapat, yaitu 3x kuadrat ditambah 6hx ditambah dengan 3h kuadrat. Kemudian fx nya tadi adalah 3x kuadrat. Di sini 3x kuadrat dibagi dengan h. Nah, ini 3x kuadrat dikurangi 3x kuadrat habis ya. Jadi sisanya adalah limit h menuju 0 dari 6hx ditambah 3h kuadrat dibagi dengan h. Nah, ini h yang di bawah ini harus dicoret dulu nih, baru kita substitusi nanti h nya dengan 0. Nah, biar bisa dicoret gimana? Limit h menuju 0, h nya ini kita keluarkan nih satu nih, karena dua-duanya punya h ya. Ini punya h, ini juga punya h. H nya keluar satu, sisanya adalah 6x ditambah 3h dibagi dengan h. Oke, kita coret. Jadi sisanya tinggal limit h menuju 0 dari 6x ditambah 3h. Baru kita substitusi, h nya diganti dengan 0. Di 6x ditambah 3 kali 0 gitu ya. Jadi hasilnya adalah 6x. Ini adalah turunan dari fungsi 3x kuadrat. Oke, selanjutnya yang B. Turunan dari fungsi fx sama dengan 5x kuadrat sekarang. Kita cari x plus h nya dulu ya. Fx plus h berarti 5 x plus h dikuadratkan, kemudian
5 dikali hasil dari X plus H dikuadratkan adalah X kuadrat ditambah 2HX ditambah H kuadrat. Oke, jadi ini tinggal kali pelangi. Jadi 5 kali X kuadrat adalah 5X kuadrat, kemudian 5 dikali 2HX adalah 10HX ditambah 5H kuadrat gitu ya. Kemudian baru kita masuk ke rumusnya. F aksen X itu adalah limit H menuju 0 dari Fx plus H dikurang dengan Fx, kemudian dibagi sama H ya. Oke, Fx plus H nya itu tadi kita sudah dapat, jadi tinggal kita ganti saja. Fx plus H itu adalah 5X kuadrat ditambah 10HX kemudian ditambah 5H kuadrat, kemudian dikurang dengan Fx. Fx nya itu adalah 5X kuadrat, bawahnya adalah H. Oke, 5X kuadrat habis ya sama 5X kuadrat, kemudian sisanya adalah limit H menuju 0 dari 10HX ditambah 5H kuadrat dibagi dengan H. H nya sama-sama punya H, kita keluarkan dulu 1. Jadi di sini H, sisanya adalah 10X ditambah di sini H nya tinggal 1 ya. Kemudian dibagi dengan H. Oke, kita coret H nya sehingga hasilnya adalah limit H menuju 0 dari 10X ditambah 5H. Baru kita substitusi, H nya kita ganti dengan 0, jadi 10X ditambah 5 kali 0, jadi hasilnya adalah 10X. Ini adalah turunannya. Oke, jelas ya. Oke, misalkan ada contoh soal lagi yang sedikit rumit deh. Misalkan gini, contoh berikutnya. Ada fungsi fx itu adalah 1 per x kuadrat. Yang ditanya adalah f aksennya atau turunannya. Turunannya itu berapa? Oke, kita cari fx plus h nya dulu ya. Fx plus h itu berarti sama dengan 1 per x plus h dikuadratkan, karena x yang di sini tinggal diganti dengan x plus h ya, maka x yang di sini pun diganti dengan x plus h. Nah, kemudian baru kita ke rumusnya. Rumusnya adalah f aksen x sama dengan limit h menuju 0 dari f x plus h dikurang dengan fx, kemudian setelah itu dibagi dengan h gitu ya. Oke, fx plus h nya tadi kita sudah dapat. X plus h nya itu adalah 1 per x tambah h dikuadratkan dikurang fx nya adalah 1 per x kuadrat, kemudian dibagi dengan h. Nah, ini nggak muat ya, kita ke halaman berikutnya. Ini ditulis lagi aja biar nggak lupa. Limit h menuju 0, tadi fx plus h nya adalah 1 per x plus h dikuadratkan dikurang dengan 1 per x kuadrat dibagi dengan h. Nah, ini pengurangan pecahan, maka penyebutnya ini harus sama dulu ya. Nah, cara menyamakannya gimana? Yang gampang? Ya gampang, tinggal kita kali silang. Jadi nanti x kuadrat dikalikan dengan 1, kemudian yang x plus h dikuadratkan juga dikali dengan 1 gitu ya. Kemudian nanti bawahnya saling mengalikan. Oke. Jadi hasilnya adalah x kuadrat dikali 1 adalah x kuadrat. Kemudian per bawahnya dikalikan nih. Bawahnya dikalikan jadi
X plus H kuadrat dikali dengan X kuadrat gitu ya. Kemudian dikurang dengan 1 dikali X plus H kuadrat, jadinya adalah X plus H kuadrat dibagi dengan bawahnya juga dikalikan sama itu X plus H dikuadratkan dikali X kuadrat gitu ya. Hasilnya adalah, oh ini belum per H ya, ini per H, kurang ke bawah. Oke, ini hasilnya adalah limit H menuju 0, ini X kuadrat dikurangi X plus H kuadrat dibagi dengan X plus H kuadrat dikali dengan X kuadrat. Di sini ada H. Oke, jadi ini hasilnya adalah limit H menuju 0 dari ini X kuadrat, kita jabarkan dulu ya yang X plus H nya, jadi X kuadrat plus 2HX plus H kuadrat gitu ya, dibagi dengan X kuadrat dikali dengan X plus H dikuadratkan dan dibagi dengan H. Nah, setelah itu kita jabarkan lagi, kita buka kurungnya dulu nih. Min dikalikan dengan yang di dalam kurung ini nanti jadinya adalah X kuadrat, jadi min dikali X kuadrat, min X kuadrat, min dikali dengan 2HX jadi min 2HX, dan min dikali dengan H kuadrat itu jadinya min H kuadrat dibagi dengan X kuadrat X plus H dikuadratkan, kemudian dibagi dengan H itu sendiri. Oke, kemudian lanjutnya adalah limit H menuju 0, ini X kuadrat dikurangi X kuadrat habis ya, jadi yang atas sisanya tinggal min 2HX HX, kemudian dikurang dengan ini agak ke bawah dikit deh, sama dengan limit H menuju 0 dari atasnya tadi sisanya adalah min 2HX, kemudian dikurang dengan H kuadrat dibagi dengan X kuadrat dikali X plus H dikuadratkan dibagi dengan H. Nah, ini dibagi H nya bisa naik ya nanti ya, jadi nanti hasilnya adalah limit H menuju 0 dari min 2HX min H kuadrat dibagi dengan X kuadrat dikali dengan X plus H dikuadratkan dikali dengan H, jadi H yang di sini naik ke sini nih, naik ke penyebut yang atas. Oke, kemudian H nya harus kita coret dulu nih, baru kita substitusi nanti. Cara mencoretnya gimana? Jadi H nya dikeluarkan dulu nih yang atas nih, H nya dikeluarkan, jadi H, kemudian sisanya tinggal min 2X min H dibagi dengan X kuadrat dikali X plus H dikuadratkan dikali H. H nya bisa kita coret gitu ya. Kalau udah dicoret baru kita substitusi, jadi H nya langsung kita ganti, jadi min 2X min 0 dibagi dengan X kuadrat dikali X plus 0 dikuadratkan, H nya diganti sama 0, jadi hasilnya adalah min 2X, kemudian bawahnya adalah X kuadrat dikali dengan X kuadrat. X nya kita coret 1 nih, jadi hasilnya adalah min 2 per X kuadrat dikali dengan X, yaitu X pangkat 3, jadi hasilnya adalah min 2 per X pangkat 3. Lumayan rumit kalau kita menggunakan definisi. Nah, ada cara cepetnya nih.
cara cepatnya itu menggunakan rumus dari turunan. Oke, ini notasinya dulu deh. Notasi turunan itu tadi apa aja? Ada F aksen ya, F aksen X. Selain itu ada juga DY per DX, atau ada lagi D per DX dari Fx, atau dfx per dx gitu ya, atau bisa juga ditulis df per dx. Jadi notasi turunan itu ada 4 macam nih, bisa F aksen, bisa dy per dx, bisa dfx per dx, bisa juga df per dx. Itu intinya sama aja, yang ditanya adalah turunan. Oke, nah sekarang rumus turunan. Rumus turunan tanpa menggunakan definisi. Kalau yang tadi menggunakan limit itu kita menggunakan definisi. Tapi kalau misalkan rumus turunan ini misalkan ada fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah f aksen x nya adalah a dikalikan dengan n, kemudian x nya pangkatnya berkurang 1. Jadi pangkatnya dikalikan dengan koefisien x, kemudian pangkat dari x berkurang 1. Kita ambil contoh yang tadi deh. Contoh misalkan fx nya itu tadi apa? 3x kuadrat ya. Maka turunannya f aksen x nya itu sama dengan tadi apa? Koefisiennya dikali dengan pangkatnya. Berarti koefisiennya ini kan 3 ya, dikali dengan 2. Kemudian x nya pangkat 2 berkurang 1. Jadi pangkatnya berkurang 1. Jadi hasilnya adalah 6x pangkat 1, karena pangkat 1 nggak usah ditulis. Jadi hasilnya adalah 6x. Oke, gitu ya. Kemudian contoh yang berikutnya tadi adalah fx sama dengan 5x kuadrat. Maka turunannya adalah f aksen x nya adalah 5 dikali dengan x. 5 dikali dengan koefisiennya kali dengan pangkatnya ya. 5 kali 2, kemudian x pangkat 2 berkurang 1. Jadi hasilnya adalah 10x. Selesai. Oke, jelas ya. Ini kalau kita menggunakan rumus dari turunan. Nah, kemudian contoh yang ketiga tadi yang agak panjang ya. Kalau fx nya tadi adalah 1 per x kuadrat. Nah, yang ditanya turunannya nih, f aksen x nya. Kalau tadi kita menggunakan definisi, itu yang ada limit-limitnya itu memakan waktu ya, karena panjang banget. Dan kalau nggak teliti takutnya malah salah. Sehingga kita bisa menggunakan rumus dari rumus dari turunannya itu sendiri. 1 per x kuadrat itu sama aja x pangkat min 2. Jadi dia posisinya dinaikkan tapi pangkatnya menjadi negatif ya. Oke, fx sama dengan x pangkat min 2. Berarti turunannya adalah ini kalau nggak ada angka, ini ada angka 1 sebenarnya. Jadi 1 dikalikan dengan min 2, kemudian pangkatnya berkurang 1. Jadi min 2 dikurang 1. Oke, 1 kali min 2 adalah min 2. Kemudian x pangkatnya jadi min 3 gitu ya. Nah, ini kita balikin lagi nih. Kalau misalkan kita mau ubah pangkatnya menjadi pangkat positif, jadi dia sepernya ya. Jadi x pangkat 3 gitu ya. Jadi min 2 dikali seper x pangkat 3 adalah min 2 per x pangkat 3. Oke, gitu kalau kita menggunakan rumus dari turunan. Jadi inti dari turunan itu kita menggunakan rumus turunan ini aja. Kalau kita sudah menguasai rumus turunan ini, insya Allah kedepannya bisa mengikuti lagi. Oke,
Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Kalau misalkan kalau dari tadi contoh soalnya itu dia satu suku doang. Kayak misalkan tadi fx sama dengan 3x kuadrat, kemudian 5x kuadrat, kemudian 4x kuadrat, itu adalah fungsi yang satu suku. Nah, bagaimana kalau misalkan fungsinya itu ada dua suku atau lebih? Jadi contoh misalkan fx-nya adalah 5x kuadrat dikurangi 10x ditambah 4. Misalkan kayak gini ya. Yang ditanya adalah dy per dx. Nah, dy per dx nggak usah bingung. dy per dx ini maksudnya adalah turunan ya, karena tadi notasi turunan itu ada 4 macam. Nah, dy per dx atau turunannya tadi gimana caranya? 5 dikalikan dengan pangkatnya adalah 2, kemudian x pangkat 2 kurang 1 gitu ya. Kemudian dikurang 10 dikalikan dengan, ini kalau nggak ada pangkat ini sebenarnya ada angka 1 di sini. Jadi 10 dikali 1 x pangkat 1 kurang 1 gitu ya. Nah, kemudian ini nggak ada x-nya nih atau konstanta. Kalau konstanta kalau diturunkan itu hasilnya adalah 0. Jadi nggak perlu kita hitung lagi. Walaupun di sini angkanya 1000 atau berapapun, tapi nggak ada x-nya, itu pasti kalau diturunkan hasilnya 0. Nah, ini hasilnya berapa nih? 5 kali 2 10x dikurangi 10 kali 1 10, x-nya pangkat 0 gitu ya. Ini 0 yang nggak usah kita tulis lagi. Jadi 10x, x pangkat 0 itu adalah 1. Jadi bilangan berapapun kalau dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya pasti 1. Jadi ini hasilnya adalah 10x dikurangi 10. Oke, jadi walaupun dia terdiri dari beberapa suku, kita mengerjakannya setiap satu suku. Jadi satu suku kita turunkan, satu suku lagi kita turunkan, dan seterusnya gitu. Jadi intinya sama aja. Oke. Nah, sekarang coba contoh yang sedikit rumit lagi deh. Misalkan fx sama dengan x dikali dengan akar 3 dari x kuadrat misalkan. Nah, yang ditanya adalah turunannya. F aksen x-nya berapa? Oke. Sebelum kita ke f aksen x-nya, kita ubah dulu nih fungsi x-nya. Ini x tetap. Kalau akar 3 dari x kuadrat itu sama aja x pangkat 2 per 3. Gitu ya. Ini ada di eksponensial waktu itu. Nah, kemudian ini kan pangkat 1 ya. Kalau perkalian maka pangkat ditambah. Jadi fx sama dengan x pangkat 1 ditambah 2 per 3. Nah, 1 ditambah 2 per 3 berapa? Fx sama dengan, caranya gimana sih? Gampangnya gini, 3 dikali 1 3, 3 ditambah 2 5, jadi pangkat 5 per 3. Nah, kalau fx nya sudah sederhana gini atau udah dalam bentuk satu suku, tinggal kita turunkan. Jadi f aksen x nya sama dengan, ini kalau nggak ada koefisiennya sebenarnya ada angka 1 di sini. Jadi koefisiennya 1 dikalikan dengan pangkatnya yaitu 5 per 3. Kemudian pangkat dari x nya itu berkurang 1. Jadi 5 per 3 dikurang 1 gitu ya. Jadi hasilnya adalah 1 kali 5 per 3 adalah 5 per 3. Kemudian x 5 per 3 dikurangi 1 itu artinya 5 per 3 dikurang 3 per 3 gitu. Jadi ini 5 per 3 x pangkat 2 per 3. Jadi hasilnya adalah 5 per 3. Nah, x pangkat 2 per 3 ini sama aja seperti akar 3 dari x kuadrat. Jadi ini hasilnya, atau ini adalah turunan dari fungsi x dikali dengan akar 3 dari x kuadrat.